Proses ini akan berulang-ulang sehingga hasil akhirnya nanti kita peroleh adalah ya 2 pangkat 2023 dikali F1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1 derajat. Lakukan perubahan kecil untuk perubahan yang lebih baik. Nah, materi kita pada video kali ini adalah fungsi komposisi. Materi ini adalah materi matematika SMA kelas 10 di semester genap. Nah, sebelum lanjut kita pantun dulu. Ubur-ubur ikan lele. Subscribe dulu channel Gole. Nah, kita lanjut. Oke, kita masuk ke materi. Konsep atau sistem kerja fungsi komposisi. Bagaimana ini fungsi komposisi sebenarnya bekerja? Perlu kita ketahui bahwa misalkan ada dua fungsi f dan g. Fungsi f itu domain fungsinya ini dan range-nya yang ini. G juga demikian, ini domain g-nya, ini range g-nya. Nah, ketika ini digabung jadinya seperti ini. Jadi ada penggabungan fungsi antara f dan g. Ya kan? Nah, untuk memahami ini bagaimana kita lihat, misalkan ini adalah skema kerja mesin pembuat kertas. Ya, dari sini masukkan kertas, kemudian diolah menjadi bubuk. Bubuk nanti diolah lagi untuk menjadi kertas, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat bagaimana definisinya. Fungsi komposisi, misalkan jika f dan g fungsi serta range f ya beririsan dengan domain G itu tidak kosong. Jadi irisan antara range-nya daerah hasil F dengan daerah asal G itu tidak kosong. Nah, maka terdapat suatu fungsi H. Jadi kalau misalnya irisannya tidak kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian RG. DF itu yang ini ya. DF itu yang ini. Ini RG itu yang ini. Himpunan bagian di sini dihubungkan oleh si H langsung ke sini. Itulah disebut fungsi komposisi. Disebut fungsi komposisi F dan G, ditulis G bundaran F ya. G bundaran F artinya fungsi komposisi F dan G. Yang ditentukan dengan begini cara tulisnya. Hx ini artinya fungsi komposisi, yaitu fungsi komposisi G bundaran Fx sama dengan Gfx. Artinya kalau seperti ini, fx dimasukkan ke dalam fungsi g. Nah, kita lihat daerah asal dari komposisi itu adalah domain g bundaran f. X elemen domain f ya, domainnya f tadi ya, di mana fx elemen domain g. Ini nilai y. Kita lihat df-nya adalah daerah asal domain f, dg-nya adalah daerah asal domain g. Rf ya daerah hasil fungsi f, rg daerah hasil fungsi g. Nah, diketahui misalkan begini. Diketahui fungsi f r menuju r ya, real menuju real dengan fx sama dengan 2x tambah 1, dan fungsi g r menuju r dengan gx sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, sekarang adalah kita mau lihat apakah fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx terdefinisi. Kedua, tentukan rumus fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx. Pertama kita lihat apakah terdefinisi, kemudian kita lihat rumusnya. Untuk menjawabnya kita tulis ulang fungsinya fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat kurang 1. Ini jangan di skip ya, biar kalian betul-betul paham. Untuk menunjukkan g bundaran fx terdefinisi perlu ditunjukkan. Jadi untuk menunjukkan g bundaran fx ini terdefinisi harus kita perlihatkan rf itu beririsan dengan domain G, atau RF iris DG, irisan DG tidak kosong, ada irisannya. Nah, kita lihat RF iris DG. RF ini kan lihat tadi, ini kan domain, ini range-nya untuk si fungsi f. Maka kita tulis untuk range-nya f itu adalah y elemen
himpunan Y di mana Y elemen real beririsan dengan domain G juga real ya, maka himpunan X di mana X elemen real ini sama dengan R, ini sama dengan R, maka jadinya R iris R. Real beririsan dengan real, hasilnya ya real juga ya kan. Kalau misalkan 2 beririsan dengan 2, ya 2 ya kan. Nah, karena ada irisannya dan maksudnya tidak kosong, maka G bundaran Fx terdefinisi. Nah, untuk yang kedua, F bundaran Gx terdefinisi, silakan kalian tentukan sendiri dengan mengikuti proses ini. Ingat ya, kalau begini maka ini adalah domain, ini adalah range-nya. Nah, kita lihat bagaimana kalau soal nomor 2. Tentukan rumus fungsi komposisi G bundaran Fx. Fx sama dengan 2x tambah 1, fungsi Gx sama dengan x kuadrat kurang 1. G bundaran Fx sama dengan G Fx. Fx-nya dimasukkan ke dalam G. Pertama Fx kita ganti nilainya dengan fungsinya 2x tambah 1. Jadinya G 2x tambah 1. Semua x pada Gx akan digantikan dengan 2x tambah 1. Kita lihat. X pangkat 2, x-nya diganti menjadi 2x tambah 1 pangkat 2 kurang 1 tetap. Kita selesaikan yang pangkat 2 ini, sama kita peroleh 4x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 kurang 1. Ini kurang 1 tetap ya. Ini menghabiskan jadi 0, sisa 4x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, sekarang kita lihat bagaimana F bundaran Gx. Fungsi dengan fungsi yang sama, apakah hasilnya sama? Kita lihat. F bundaran Gx sama dengan F Gx. Ini beda. Gx-nya yang dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, Fx kuadrat kurang 1. Sehingga yang menjadi Gx ini menjadi domain dari F. Ya. Sehingga nanti semua X pada fungsi F digantikan dengan X kuadrat kurang 1. Kita peroleh 2 kali X pangkat 2 kurang 1 tambah 1. Nah, kita kali ke dalam nih. 2x pangkat 2 dikurang 2. 2 kali negatif 1, negatif 2, tambah 1. Hasilnya 2x pangkat 2 kurang 1. Lihat hasilnya. Ini 4x pangkat 2 tambah 4x. Ini 2x pangkat 2 kurang 1. Sama atau tidak? Iya, beda hasilnya. Sehingga kita simpulkan bahwa G bundaran Fx tidak sama dengan F bundaran Gx. Atau dengan istilah bahwa fungsi komposisi tidak berlaku sifat komutatif. Tahu ya sifat komutatif ya? Kalau misalkan A tambah B sama dengan B tambah A. 2 tambah 7 sama dengan 7 tambah 2. Ya kan? Nah, ini tidak berlaku kalau sini. Berarti karena ini G bundaran Fx tidak sama dengan F bundaran Gx. Kalau dibalik tidak sama hasilnya. Nah, kita lanjutkan lihat bagaimana soal. Jika F fungsi yang memenuhi persamaan F1 sama dengan 4. F1 sama dengan 4. Kalau ya. Dan Fx tambah 1 sama dengan 2 kali Fx. Tentukanlah F 2024. Kalau misalkan domainnya 2024, berapa kira-kira range-nya? Kita jawab. F 2024 ini 2024 kita bisa pecah, kita bisa pisah menjadi F 2023 tambah 1. Nah, mengikuti ini ya, maka ini sama dengan 2 kali F 2023. Kan tadi ini Fx tambah 1 sama dengan 2 kali Fx. Ya kan? Satunya hilang. Ya, muncul 2. Ini aturan fungsinya ya, kita ikuti. Nah, berarti kalau begitu ini bisa kita pecah lagi ya kan. Jadinya 2 kali F 2022 tambah 1. Sehingga mengikuti aturan ini kita peroleh 2 kali 2 F 2022. Ya kan? Nah, terus apa lagi? 2 kali 2 ini kan sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 F 2022. Nah, ini pasti akan berulang terus sampai 1. Nah,
Proses ini akan berulang-ulang sehingga hasil akhirnya nanti kita peroleh adalah ya 2 pangkat 2023 dikali F1. F1 tadi berapa? Betul 4. Nah 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga ini ya 2 pangkat 2023 kali 2 pangkat 2. Di aturan penjumlahan pangkat ya materi eksponen, maka ini karena basisnya sama, maka perkalian ini basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadinya 2 pangkat 2025. Ya, mudah ya. Jadi gitu saja materi tentang fungsi komposisi. Terima kasih karena percaya kepada kami, belajar bersama kami. Jangan lupa di like, share, komen, dan paling penting adalah subscribe channel ini biar kami semakin semangat buat video untuk adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.